Oke, halo guys, kembali lagi bersama saya Sir Anton. Hari ini kita akan belajar melanjutkan pengolahan data yang sudah kita kumpulkan menggunakan Google Form kemarin. Kita akan olah data tersebut menjadi sebuah laporan yang rapih. Oke, mari kita mulai. Oke, langkah yang akan saya berikan ini untuk para pengguna PC ya. Jadi kalau pengguna handphone nanti beda lagi. Kalau pengguna PC, kamu tinggal buka Google Chrome ya, terus kamu ketikkan alamat ini di address bar drive.google.com. Terus kamu enter. Nah, di sini nanti kamu masuk ke Google Drive kamu. Google Drive itu seperti penyimpanan kamu lah, penyimpanan kamu di Google. Jadi semua data kamu yang sudah kamu buat di Google adanya di sini. Di sini apa yang akan kamu lakukan berikutnya? Kamu cari aja angket yang minggu kemarin sudah kamu buat, tinggal kamu cari. Nah ini. Nah, tadi kamu cari si Google Form-nya, nanti kan muncul tuh. Terus kamu buka, double klik aja, nanti muncul tampilan seperti ini kan. Ini yang sudah kamu edit kemarin dan ada responsesnya. Sekarang kalau udah ada yang ngisi, nanti ada angka di sini. Kalau di sini berarti sudah ada 21 responses, berarti sudah ada 21 orang yang mengisi Google Form tersebut. Kamu klik. Sama ya, kalau di HP juga sama. Kamu klik. Terus di sini kamu bisa lihat macam-macam ringkasan-ringkasannya siapa aja yang ngisi. Terus jawaban dari pertanyaannya seperti apa. Oke. Nah, sekarang saya mau ngajarin pakai Google Sheets kita ini. Begitu kamu klik response, nanti paling atas ini ada simbol salib dengan latarnya warna hijau. Ini adalah perintah. Kalau kamu klik, kamu akan buka Google Sheets yang berisi hasil dari ini, dari Google Form. Jadi kamu klik aja. Sama di HP juga caranya sama ya. Klik aja icon yang warna hijau dengan salibnya. Nah, nanti kamu bakal masuk ke sini. Inilah tampilan Google Sheets. Google Sheets itu kayak Microsoft Excel, cuman ini yang bikinnya Google ya. Ini adalah ringkasan dari form kamu. Ini pertanyaan-pertanyaannya di atas, dan ke bawah ini jawaban-jawabannya. Kita perkenalan dulu ya. Ini yang A, B, C, D ini namanya kolom atau column, COLUMN ya. Ini kolom. Yang 1, 2, 3 ini namanya row atau baris. Ini kolom, jadi kolom itu A, alfabet. Kalau baris itu angka. Jadi baris pertama itu berarti row 1. Tapi kalau kolom pertama itu namanya kolom A gitu. Sekarang ini nih buat tulisan timestamp. Itu lokasinya di mana? Lokasinya ada di sel A1 gitu. Jadi kotak-kotak ini itu namanya sel. Ini semua namanya sel ya. Dan untuk lokasi atau namanya, nama sel itu nama kolomnya dulu baru nama barisnya. Jadi untuk Antonio Joshua ini lokasinya atau nama selnya adalah sel C2. Bagaimana dengan Ayumi? Ini Ayumi Kak, selnya C11. Bagaimana dengan Pixel yang ini? F11. Kayak gitu ya. Ini jadi namanya sel. Oke, untuk perkenalan dulu aja. Nah, setelah ini kita akan belajar menu-menunya. Oke. Menu yang paling pertama yang harus kita tahu adalah format. Kalau di laptop sih udah langsung kelihatan ya tulisannya format. Kalau di HP itu menunya huruf A, terus ada 3 garis di sebelahnya. Huruf A, terus ada 3 garis di sebelahnya. Itu isinya sama, format. Oke. Kalau kamu ketik format, kamu klik format, akan muncul seperti ini. Kalau di HP itu ada 2 format. Nanti munculnya kalau kamu tap. Ada format untuk teks, ada format untuk sel. Kalau sel berarti yang diprogram atau yang dikasih perintah adalah si kotak-kotak ini. Tapi kalau format teks berarti yang dikasih perintah atau dikasih program adalah si ininya, si tulisan di dalamnya ya. Nah, contoh format teks misal ini tulisannya kan 8 garis miring 9 garis miring 2019 ya.
Kalau kita pengen supaya itu menjadi bold, ya berarti cetak tebal, kita klik yang bold. Itu format teks. Jadi kita ngutak-ngatiknya tulisan di dalamnya, bisa dijadiin cetak tebal, dijadiin miring, dijadiin underline di garis bawah, atau di strike through, berarti kayak dicoret gitu. Ya, itu namanya format teks. Oke. Termasuk di dalamnya ada font size. Font size itu berarti ukuran ya, ukuran tulisannya. Align itu posisi si tulisannya, apakah rata kiri, rata tengah, rata kanan. Posisinya di dalam sel itu di paling atas, nempel ke atas, nempel ke atap, di middle, di tengah-tengah, atau nempel ke lantai, bottom. Ada juga wrap text. Kalau wrap text itu berarti gini, misal ini tulisannya Antonio de Joshua ini itu kan panjang ya, dan ini tuh bakal nembus terus karena dia wrap textnya overflow. Jadi gini contohnya, saya kasih penggambaran gini, kita ngetik yang panjang ya. Nah, begitu di ini, nah tulisannya yang panjang ini bakal nembus ke sel sebelahnya, ke sel tetangganya, jadi kurang bagus. Gimana caranya biar tetap ada di sel yang kita inginkan, tetap ada di D24? Nah, itu kita pakai format text wrapping. Ya, jadi akan dibungkus, nggak akan keluar dari sel yang kita inginkan. Itu fungsinya wrap text ya. Itu di format. Oke. Kalau text rotation ini untuk si tulisannya kamu pengen kemana? Ngadep ke samping, dari kiri ke kanan, atau mau dari atas ke bawah, bawah ke atas, terserah. Ini pakai text rotation. Cuma tergantung sih, ya. Tergantung keinginan dan tergantung kebutuhan. Oke, kalau ini biasanya di HP itu di format cell, bukan di format teks. Oke, sampai sini jelas ya, itu untuk format. Berikutnya, jadi hasil dari pertanyaan-pertanyaan dan jawaban dari Google Form itu harus dirapihkan guys. Ini kan masih polos banget. Ini kalau misalnya di print, ini garis-garis antar selnya nggak akan ada, karena masih warnanya abu-abu. Jadi begitu di print, ya gini aja telanjang dia, nggak ada pembatasnya, jadi kurang bagus. Gimana caranya biar ada pembatas? Kita blok dulu. Misalnya kita pengen supaya ada tabel, ada pembatas di antara timestamp dan score ya. Pengen ada pembatas di baris-barisnya dan kolomnya. Di sini langsung aja border ya, borders. Tinggal kamu klik. Dan ini bordersnya ada macam-macam. Ada apakah kamu pengen supaya batas-batasnya itu benar-benar tiap baris dan tiap kolom dibatasin? Itu berarti kamu all borders. Tapi kalau kamu pengen cuman barisnya aja, berarti horizontal borders. Pengen kolomnya doang yang dibatasin, vertical borders. Pengen dibingkai doang, berarti pakai outer borders. Pengen ada pembatasan antara baris dan kolom, tapi luarnya nggak usah dibingkai, berarti inner borders. Di sini biar rapi, kita pakai all borders. Kalau kita klik, nah dia jadi dibatasin secara rapi. Kalau mau lebih rapi lagi, yang luarnya saya pengen supaya ini tebal, lebih tebal garisnya, tapi yang dalamnya itu biarin aja kayak gitu. Gimana caranya? Kita klik borders. Di sini ada border color dan border style. Kita pilih yang border style, kita pilih yang lebih tebal. Oke. Terus cara ini. Ini kita pakai outer. Nah, kayak gitu. Hasilnya lebih tebal. Di sini ada kesalahan, kita kan pengennya supaya semuanya ya, jadi kita blok aja semua, terus baru di outer. Nah, gitu. Jadi luarnya tebal, tapi dalamnya mah garisnya tipis. Oke, sekarang yang paling penting nih, yang paling penting
saya ingin supaya kamu itu membuat sebuah grafik. Jadi ada berapa persen yang jawab ini, ada berapa persen yang jawab A, berapa persen yang jawab B, segala macam. Gitu. Caranya gimana? Kamu blok jawabannya, terus kamu insert kolom. Kayak gitu. Misal, saya pengen tahu ini berapa persen yang jawab, nah ini jawaban ini berapa persen yang jawab 1920 kali 1440, berapa persen yang jawab 300 kali 2019, kayak gitu. Berarti saya insert, saya blok dulu semuanya, saya insert chart. Sini saya ganti jadi pie. Nah, di sini kelihatan, oh ternyata yang banyaknya jawabnya 1920 kali 1440 pixel. Ada 81% yang jawab. Sementara yang jawab salahnya cuma sedikit. Jadi ini bisa kita taruh agak ke bawah. Laporannya jadi rapih. Taruh ke bawah ini. Jadi kamu udah punya tabel-tabel dan sudah punya ringkasan jawabannya dalam bentuk grafik. Gitu. Sekali lagi, kalau udah beres, kalau kamu sudah melakukan suatu langkah, otomatis ke save kalau di Google, itu enaknya. Nah, setelah ini yang harus kita lakukan adalah file, download Microsoft Excel. Jadi kita download sebagai file Microsoft Excel. Jadi sebelum di-download, pastikan semua jawabannya yang di sini sudah di border, sudah dikasih border, ya. Terus judul-judulnya, pertanyaan-pertanyaannya diformat supaya bold. Terus jawaban-jawabannya dari 2 pertanyaan yang sudah kamu punya, nama sama kelas dan nomor absen gak usah ya. Jadi pertanyaannya aja. Pertanyaannya kamu bikin seperti ini. Nah, setelah beres, kamu klik file, download sebagai Microsoft Excel.